Coba dengerin nama ini, Jeffrey Epstein. Selama bertahun-tahun, nama ini tuh ya identik dengan kekuasaan, kekayaan, dan perasaan kalau dia nggak bisa disentuh. Dia berhasil membangun sebuah kerajaan yang seolah-olah kebal sama hukum, dikelilingi sama orang-orang paling berpengaruh di dunia. Tapi ironisnya, justru kesombongannya itulah yang akhirnya bikin dia jatuh. Yuk kita bedah gimana semua ini bisa terjadi. Coba bayangin deh, Anda dikelilingi sama presiden, pangeran, dan para miliarder. Tiap kali ada jaksa yang coba-coba deketin, Anda selalu bisa lolos. Sistem hukum seakan-akan emang dirancang buat, ya, nggak berkutik di hadapan Anda. Nah, itulah dunia seorang Jeffrey Epstein. Tapi, seperti yang bakal kita lihat, bahkan sistem yang paling bobrok sekalipun pada akhirnya bisa menemukan jalannya sendiri. Oke, jadi gimana cara kita ngebongkar kasus rumit ini? Kita bakal lihat dalam 5 babak. Pertama, gimana dia membangun citranya yang super misterius, lalu retakan-retakan pertama yang mulai kelihatan, terus kesepakatan hukumnya yang luar biasa kontroversial, gimana keadilan akhirnya datang menjemput, dan tentu aja misteri besar yang sampai sekarang belum juga selesai. Nah, setiap kerajaan besar kan punya cerita awal ya, dan cerita Epstein ini dimulai dengan sebuah misteri yang gede banget. Gimana ceritanya seorang pria tanpa kualifikasi yang jelas, tiba-tiba bisa jadi pemain utama di Wall Street. Pertanyaan ini nih yang jadi fondasi dari seluruh jaring kekuasaannya. Para jurnalis bilang dia itu punya pasokan uang yang gak ada habisnya. Jabatannya apa? Selalu nggak jelas. Ada yang bilang fixer, pemburu keuntungan finansial. Dia bahkan pernah kerja dekat banget sama Steven Hoffenberg. Otaknya salah satu skema Ponzi terbesar dalam sejarah Amerika. Hoffenberg masuk penjara, tapi Epstein? Aneh banget kan? Dia keluar bersih tanpa kena masalah sama sekali. Dan catat ya, ini pola pertama yang bakal kita lihat terus-terusan. Uang misteriusnya itu dia pakai buat ngoleksi teman-teman yang sangat-sangat berkuasa. Ini bukan sekedar temenan biasa loh. Ini tuh perisainya dia. Dari Donald Trump, Bill Clinton, sampai Pangeran Andrew dan Bill Gates. Nama-nama ini ngasih dia semacam kehormatan. Dan yang paling penting, ilusi kalau dia itu nggak bisa disentuh. Tapi ya namanya juga benteng, sekuat apapun pasti ada retaknya. Di balik semua kemewahan itu, suara-suara berani mulai kedengeran. Para jurnalis dan para korban mulai ngebongkar kenyataan yang jauh lebih kelam, dan retakan pertama di benteng Epstein pun mulai kelihatan. Momen krusialnya itu datang di tahun 2003. Seorang jurnalis bernama Vicky Ward pas lagi nulis profil buat majalah Vanity Fair, ngelakuin sesuatu yang belum pernah dilakuin orang lain. Dia nemuin 3 korban yang siap bicara dan direkam. Ini harusnya jadi bom waktu yang meledak dan ngebongkar semuanya. Tapi Epstein ngelawan balik dengan cara yang brutal. Dia nggak cuma ngancem Ward secara pribadi pakai tuntutan hukum yang keras, tapi dia juga pakai pengaruhnya buat lobby editor majalah itu. Hasilnya, pernyataan para saksi kunci itu dihapus dari artikel. Untuk sementara waktu ya, kekuasaannya menang dan berhasil ngebungkam kebenaran. Dan ini bukan pertama kalinya sistem gagal ngelindungin para korban. Jauh sebelum itu, di tahun 1996, kakak beradik Maria dan Annie Farmer udah laporin Epstein ke polisi New York dan bahkan ke FBI. Mereka ceritain semuanya, tapi laporan mereka seolah-olah hilang aja gitu. Bertahun-tahun, nggak ada kabar sama sekali. Sementara itu, Epstein terus bebas, pesta-pesta bareng para elit dunia. Momen di mana Epstein harusnya udah tamat riwayatnya, justru jadi momen paling memalukan buat sistem peradilan. Penyelidikan di Florida tahun 2005 itu seharusnya bisa bikin dia dipenjara seumur hidup. Tapi yang terjadi justru kebalikannya. Padahal ya, polisi Palm Beach itu udah nyusun kasus yang kuat banget. Mulai dari laporan seorang ibu, mereka wawancara puluhan gadis, nemuin bukti di tempat sampahnya, sampai ngegeledah rumah mewahnya. Tapi di sini nih mulai anehnya. Peralatan pengawasan paling penting, kayak hard drive dan alat rekam, udah hilang secara misterius. Dan disinilah gagalnya sistem peradilan kelihatan jelas banget. Jaksa federal itu udah siap dengan dakwaan setebal 53 halaman buat kasus perdagangan seks anak di bawah umur. Ini kejahatan yang serius banget. Tapi gara-gara ada kesepakatan rahasia di belakang layar, Epstein cuma kena 1 tuduhan ringan di tingkat negara bagian, ajakan prostitusi. Jomplang banget kan? Gak masuk akal sama sekali. Hukumannya,
Wah, ini lebih parah lagi. Dia cuma ngejalanin 13 bulan dan itu pun boleh kerja di luar 12 jam sehari, 6 hari seminggu. Ini sih bukan hukuman, ini kayak liburan yang diawasin aja. Coba bayangin gimana perasaan detektif-detektif yang udah kerja keras bangun kasus ini. Mereka pasti ngerasa dikhianati. Salah satu dari mereka bahkan sampai bilang kalau ini kegagalan terburuk sistem peradilan modern. Mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi tangan mereka seolah-olah diikat sama kesepakatan tingkat tinggi. Lebih dari 1 dekade kemudian, Epstein balik lagi ke kehidupan mewahnya, seolah-olah nggak ada apa-apa. Tapi ya gitu, roda keadilan itu emang muternya pelan, tapi pasti. Sistem yang dulu ngelindungin dia, sekarang justru berbalik arah. Coba lihat deh rentang waktunya. Butuh 11 tahun penuh dari hukumannya yang konyol itu sampai akhirnya dia ditangkap federal. Selama 1 dekade itu, para korban nggak pernah nyerah. Merekalah yang terus berjuang, nuntut para jaksa, dan mastiin dunia nggak akan lupa sama kejahatan Epstein. Akhirnya, pada 6 Juli 2019, dunia Epstein runtuh. Pas jet pribadinya mendarat di New Jersey, agen-agen FBI udah nungguin dia. Kali ini, tuduhannya federal, mencakup kejahatan di New York dan Florida. Dan yang paling penting, kali ini nggak ada lagi deal-deal aneh yang bisa nyelamatin dia. Pas FBI ngegeledah townhouse-nya di Manhattan, mereka nemuin sarang kejahatannya. Ribuan foto dan video cabul, bukti kalau peralatan pengawasan sengaja dihilangkan, dan yang paling bikin merinding, sebuah buku hitam kecil yang isinya kontak lebih dari 1.500 elit global. Ini bukan sekedar buku alamat biasa, ini amunisi buat memeras orang. Tapi pas semua orang nungguin persidangan yang bakal ngebongkar semua rahasia ini, ceritanya malah belok ke arah yang nggak terduga dan kelam. Kisah Jeffrey Epstein ini ternyata masih jauh dari kata selesai. Tepat sebulan setelah ditangkap, Epstein ditemuin tewas di selnya. Laporan resminya sih, bunuh diri. Tapi banyak banget kejanggalan seputar kematiannya yang bikin orang, bahkan para ahli, susah buat percaya begitu saja sama cerita resminya. Coba kita pikirin deh, gimana bisa 2 kamera CCTV di luar selnya tiba-tiba rusak barengan? Gimana ceritanya 2 penjaga yang harusnya ngecek tiap 30 menit malah ketiduran berjam-jam dan malsuin catatan? Dan yang paling penting, kenapa seorang ahli patologi forensik terkenal nemuin luka yang katanya lebih cocok sama pembunuhan daripada bunuh diri? Nah, ini ngebawa kita ke teori yang lebih gelap lagi. Mungkinkah Epstein itu nggak cuma seorang predator, tapi juga ngejalanin operasi honey trap? Maksudnya, dia sengaja nyebak orang-orang berkuasa pakai rekaman memalukan buat meras mereka, supaya posisinya tetap aman dan berpengaruh? Terus pertanyaan dasarnya, duit ratusan juta dolarnya itu datang dari mana sih? Itu juga nggak pernah kejawab. Dia jelas bukan investor jenius seperti yang dia bilang. Jadi, dari mana semua uang itu datang? Dan ini pertanyaan terakhir yang paling bikin kita semua penasaran. Kalau rekaman dari semua kamera tersembunyi itu beneran ada di suatu tempat, rahasia apa aja yang disimpan di dalamnya? Dan nama-nama besar siapa lagi yang bakal keseret? Kematian Epstein mungkin nutup kasus hukumnya. Tapi di sisi lain, justru ngebuka kotak Pandora yang isinya pertanyaan-pertanyaan yang sampai sekarang belum ada jawabannya.